Terima kasih kepada Ibu yang bersedia untuk saya wawancarai terkait proses pembelajaran secara daring. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang memang sudah beberapa semester Ibu jalankan pada saat proses belajar mengajar. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa media yang biasa digunakan saat pembelajaran pada masa pandemi? Pada masa pandemi ini beberapa media bisa digunakan seperti saya pribadi menggunakan WhatsApp Group, kemudian Google Classroom, kemudian Zoom Meet. Nah, itu kenapa kita lakukan bermacam-macam media yang digunakan, karena yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika kita memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan, tentunya cukup dengan Google Meet ya, cukup dengan Zoom Meet. Nah, kalau kita membutuhkan interaksi yang lebih, ngobrol sama siswa dan lain sebagainya, biasanya saya membentuk grup khusus mata pelajaran saya karena. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa metode yang biasa digunakan saat pembelajaran pada masa pandemi seperti ini? Metode yang digunakan ini lebih ke teacher center ya. Karena apa? Karena mungkin ya kita juga sesekali mengadakan kegiatan Zoom untuk mengetahui bagaimana dengan keadaan siswa, apakah siswa itu sehat atau tidak, kemudian bersangkutan dengan kedisiplinan juga. Ketika dia mengikuti Zoom berarti dia konsekuen dengan perjanjian antara atau kontrak belajar yang sudah dilakukan oleh siswa dengan guru. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala Ibu saat pembelajaran pada masa pandemi? Banyak banget kendala. Yang pertama adalah lebih ke masalah ekonomi, karena terus terang di sekolah saya yang masuk ke sekolah kami itu menengah ke bawah. Jadi hanya 1-2 kita orang tuanya yang mampu membelikan HP 4G, yang mampu membelikan laptop, yang mampu membelikan kuota dengan beberapa GB ya, beberapa ukuran yang banyak gitu, kuotanya yang banyak. Nah, salah satu kendalanya itu kita sangat-sangat prihatin dengan kondisi siswa yang memang kekurangan karena media yang kita pergunakan adalah handphone, makanya itu yang sangat disayangkan ya. Kemudian yang kedua, kendalanya itu dengan sinyal. Yang ketiga, kendalanya adalah kita mengajar hanya satu arah ya. Satu arah maksudnya hanya dari guru, hanya terpusat ke guru, dan kita juga tidak mengetahui bagaimana siswa di rumah, entah itu siswa itu belajar atau mereka melakukan pembelajaran absen dan lain sebagainya. Mereka sedang Baik, selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari pembelajaran pada masa pandemi? Dampak positifnya, siswa-siswa kita yang asalnya gaptek ya, jadi melek teknologi, jadi merasa butuh dan merasa perlu, sehingga setelah merasa butuh dan perlu mereka mencari tahu dan akhirnya mereka menguasai. Negatifnya yaitu tadi, kita tidak bisa melihat perkembangan siswa secara detail seperti kita ketemu setiap hari. Kalau kita sekolah setiap hari, minimal bagaimana siswa itu bertindak, bagaimana siswa itu belajar di kelas, bagaimana siswa itu bercanda dengan teman-temannya. Tentunya kan banyak hal-hal yang yang itu membuat mereka jadi dewasa, bergaul dengan teman-teman. Sekarang kan. Pertanyaan yang terakhir, apa tanggapan Ibu mengenai pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang belum berakhir? Pandemi COVID ini ya sangat-sangat berdampak buat seluruh kalangan masyarakat, entah itu petani, entah itu pengusaha, PNS juga sama kena dampaknya. Cuma mungkin ya kalau kita bandingkan saya selaku pegawai negeri sipil
masih sangat beruntung karena apa? Kita punya penghasilan setiap bulannya yang tetap. Nah, mereka di luar sana yang hanya mengandalkan sesuap nasi, hari ini berjualan, siangnya belanja nasi, dan sorenya sudah tidak punya uang lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Sementara bantuan dari pemerintah terus terang kadang ada bantuan tapi sasarannya tidak tepat. Orang yang kaya mendapat bantuan, sementara orang yang betul-betul membutuhkan tidak dapat. Kelaparan. Nah, itu semoga aja pandemi ini cepat berakhir dan semoga perekonomian di negeri kita tercinta ini cepat bangkit supaya kita bisa seperti dulu. Mungkin saya sedikit mengingatkan terkait protokol kesehatan yang memang perlu dijalankan. Mungkin Ibu pun sudah menjalankan, tapi di sini saya mengingatkan kembali terkait protokol kesehatan memang sangat penting untuk kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pada saat proses pembelajaran di rumah ataupun pada saat di sekolah. Program studi pendidikan matematika IPB Bandung sedang melaksanakan yang namanya kuliah kerja nyata, yaitu terkait observasi dan wawancara kepada 2 guru dan 2 sekolah yang memang akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran sehari-hari. Pertanyaan yang pertama, apa media yang biasa digunakan saat pembelajaran pada masa pandemi? Untuk di sekolah saya sendiri, untuk selama masa pandemi sebelumnya itu menggunakan LMS pribadi dari pihak sekolah, aplikasi sekolah. Namun sekarang lebih kepada memanfaatkan adanya aplikasi Google. Seperti contohnya menggunakan Google Classroom, memanfaatkan adanya fasilitas Google Meet, Google Form, dan Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Jadi lebih ke memanfaatkan adanya akun belajar.id. Jadi memanfaatkan adanya aplikasi Google, lebih seperti itu untuk masa sekarang di sekolah. Baik, pertanyaan kedua, apa metode yang biasa digunakan saat pembelajaran pada masa pandemi? Untuk metode untuk di sekolah kami itu dikhususkan kita menggunakan blended learning. Dari pihak kurikulumnya diinstruksikan untuk bisa sama-sama menerapkan program blended learning, yang mana itu tuh menggabungkan antara sinkronus, pertemuan asinkronus dan sinkronus, yang mana kan sekolahnya memang berbasis pesantren gitu, jadi ada pertemuan tatap muka dan juga ada pertemuan online kayak gitu. Dan yang ketiga, apa saja kendala Ibu saat pembelajaran pada masa pandemi? Kendalanya yang utamanya pasti jaringan, kuota, terus kontrol anak kurang. Jadi kalau misalkan pembelajaran kita ngasih materi atau video, kita tidak bisa menjamin apakah anak itu benar menonton, walaupun memang ada tanda bukti kehadiran dari screenshot, tapi apakah itu memang benar ditonton dari awal sampai akhir atau hanya anak di tengah lalu di screenshot, itu sih sulitnya. Jadi selain jaringan, memantau anak-anak juga agak susah. Oke, baik. Selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari pembelajaran pada masa pandemi? Dampak positifnya pastinya anak-anak menjadi lebih paham dengan IT tentunya, karena memang tidak ada pembelajaran IT ya pada kurikulum sekarang. Itu IT benar-benar diterapkan pada semua mata pelajaran, jadi itu positifnya. Untuk negatifnya mungkin komunikasi yang kurang antara guru dan siswa, sehingga pembentukan karakternya kurang kena gitu. Baik, selanjutnya, apa tanggapan Ibu mengenai pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir sampai sekarang? Tanggapannya mungkin semoga penundaan tatap muka yang terus-terusan diperpanjang itu bisa menjadi pendukung untuk penghentian penyebaran virus COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas beberapa jawaban yang kami ajukan kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya bagi semua mahasiswa terkait pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Terima kasih banyak. Saya doakan kepada Ibu senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Nah, di sini mungkin saya sedikit mengedukasi, atau bukan mengedukasi, lebih ke mengingatkan kembali akan hal pentingnya protokol kesehatan, yang mana
ini sedang digenjotkan oleh pemerintah terkait protokol kesehatan yang ketat, baik itu pada saat proses pembelajaran secara mengajar di rumah ataupun ke sekolah gitu. Ini program 5M ini harus ibu terapkan. Jangan sampai kita kendor akan hal protokol kesehatan yang mana untuk kasus COVID-19 ini tidak hanya menyerang orang lain, tapi keluarga kita. Sekarang udah terdampak saudara kita, teman kita semuanya, yang mana kita tidak bisa menyebarkan penyakit ini gitu. Jadi saya harap ibu mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ibu dan mampu mengajak anak didiknya atau peserta didiknya untuk bisa memakai pola hidup sehat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.